Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Safira dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Herina, saya dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Royani dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati di kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi pemerintah Republik Indonesia. Dalam sejarah Kertanegara Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku mengandung prinsip demokrasi seperti dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen, dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1, dan dalam UUD 1950 pasal 1. Dalam sistem pemerintahan negara demokratis, terdapat indikator-indikator yang harus dipenuhi seperti 1. Akuntabilitas, 2. Rotasi kekuasaan, 3. Rekrutmen politik, 4. Pemilihan umum, dan 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsinya persandungan revolusi kemerdekaan, dan elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Hal ini karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus menginvestasikan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan lebih hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara, serta menanamkan semangat anti penjajahan, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Perkembangan pada periode ini telah meletakkan hal-hal dasar. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi legislator. Ketiga, dengan maklumnya wakil presiden, maka dia kemungkinan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemungkinan menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Indonesia. Yang pertama, pergantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS. Dan yang kedua adalah pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus menetapkan jabatannya. Pada tahun 1949 sampai 1959 disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara.
Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan banyak partai-partai. Namun, demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan dominannya politik aliran, landasan sosial ekonomi masih lemah, tidak mempunyai konstituente persidangan untuk mengenali UU EDS 1950. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Karena adanya kegagalan pada pelaksanaan demokrasi sebelumnya, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituente, kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Dan keluarnya Dekret Presiden ini juga era baru dimulai. Era baru demokrasi dan pemerintahan di Indonesia mulai dimasuki, yaitu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpemimpin. Maksud konsep terpemimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, merupakan awal bergulirnya demokrasi terpemimpin. Demokrasi terpemimpin merupakan kebalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin sebagai berikut. Mengaburnya sistem kepastian. Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan terus berkurang. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan. Dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1968. Pada masa ini barulah dimulainya pemerintahan Orde Baru yang ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa Orde Baru ini menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1993. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal, sebab rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, ikutnya politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, mengaku HAM yang terbatas, tentunya kata ingin merajalela. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan Insinyur Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan negara yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini ditunjuk dengan amandemennya UUD 1945, bagian batang tubuhnya, karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan taatan kehidupan kenegaraan era Orde Baru. Wakilnya masa Orde Baru ditambah dengan pembunuhan kekuasaan dari Presiden Soeharto, wakil Presiden Republik berikut usaha-usaha reformasi membangun kembali kehidupan yang demokratis. Dan berikut